Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan capaian mata kuliah tentang kewajiban orang tua. Tapi kali ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-8, lanjutan tentang kewajiban orang tua terhadap anak bagian 2. Sekali lagi kewajiban orang tua terhadap anak bagian kedua. Kemarin sudah kita bahas kewajiban-kewajiban saat sebelum lahir orang tua betul-betul mempersiapkan lahirnya anak yang solihah dengan berbagai macam ikhtiar mulai dari memilih jodoh agar nanti tim tumbuh bibit-bibit anak yang solihah. Kemudian saat sudah menikah, bagaimana dalam proses untuk ikhtiar punya anak, caranya bagaimana malaikat semakin mendekat, setan menjauh, karena ini akan menentukan soleh tidaknya putra-putrinya yang akan lahir kelak. Setelah lahir, kemudian kewajiban mengumandangkan azan di telinga kanan, kemudian mengiqomah di telinga kiri, kemudian mentahnik. Mentahnik itu berarti memberikan makanan yang mengandung zat gula ke langit-langit mulut, ke langit-langit mulut bayi dengan jari tangan, apakah dengan madu kurma dan sejenisnya, agar apa? Kuat di dalam rangka menghisap air susu ibu. Kemudian memberikan ASI eksklusif paling tidak. ASI eksklusif itu adalah paling tidak 6 bulan, tapi bahasa Al-Quran adalah wafisaluhu fi amaini, wafisaluhu fi amaini. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 adalah menyusuinya sampai haula ini kamila ini 2 tahun yang sempurna. Kemudian memberikan, kalau ASI eksklusif itu adalah 6 bulan tanpa dicampur apapun, hanya ASI. Sekali lagi, ASI eksklusif itu adalah 6 bulan tanpa diberi makanan apapun, hanya ASI khusus. Baru setelah 6 bulan ke atas diberi makanan tambahan yang lain, tapi itu pun menyusui sampai 2 tahun. Kemudian memberikan nama yang baik dengan harapan supaya, karena nama itu adalah doa yang menyangkut perkembangan anak kelak. Kemudian mengakikoi karena kullu mauludin murhinatun bi akikotihi, tergadaikan dengan akikohnya. Selama akikohnya tidak ditunaikan, maka status anak itu masih status tergadaikan. Kemudian memberikan pendidikan yang layak pada anak mulai sejak kecil hingga dewasa, mengajarkan Al-Quran, bersikap adil terhadap anak-anaknya dan tidak memarahi dalam mendidiknya, memberikan nafkah dan makanan yang halal, menikahkan anak dengan orang yang solih atau solihah. Kali ini kita akan membahas tentang mendidik dengan memberikan nafkah anak dengan makanan yang halal dan thayyibah. Sekali lagi, kali ini kita akan membacakan, menggali hadis-hadis yang berkaitan dengan pentingnya memberikan makan yang halal kepada anak-anaknya. Memberikan makan yang halal itu penting karena apa? Akan tumbuh kulit, tulang, dan daging yang halal. Tulang daging yang halal ini akan semakin menambah semangat diri ini untuk bertakarub kepada Allah. Akan menambah semangat diri untuk mendekat kepada Allah. Tapi jika dikasih makan yang haram, sehingga menjadikan kulit, tulang, dan daging ini menjadi kulit, tulang, dan daging yang haram, maka energinya positif hilang, yang negatif akan semakin besar. Sehingga apa? Menyebabkan kalau untuk maksiat semakin giat, tapi kalau untuk ibadah semakin lemah. Sekali lagi, jika makanan yang dikasihkan adalah makanan yang haram, untuk maksiat semakin giat. Sekali lagi, untuk bermaksiat semakin giat, untuk ibadah semakin melemah. Artinya lebih malasan untuk ibadah. Jikalau kemudian, inilah yang kemudian akan saya sampaikan tentang betapa pentingnya
Orang tua ini memberikan makan yang halal, memberikan nafkah dan makanan yang halal, menikahkan dengan orang yang solih-solihah. Berkaitan dengan memberikan makanan yang halal, sekali lagi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fim ra'atika. Innaka sesungguhnya kalian semua lan tunfiqu tidaklah menginfakkan nafaqatan nafkahnya tabtaghi biha mengharap dengan nafkah itu wajah Allah, ridha Allah, illa ajirta kecuali engkau akan diberikan pahala alaiha atas nafkah yang semata-mata mengharap ridha Allah itu hatta taj'alu hingga kalian memberikan apa? Memberikan sesuatu fimra'atika pada istrimu, memberikan sesuatu pada istrimu, memberikan makanan pada istri, itu kalau kemudian makanan dan minuman yang semata-mata wajah Allah, semata-mata mengharap ridha Allah, maka yang dicari adalah yang halal. Yang halal bekerja, yang halal mencari pekerjaan yang halal, sehingga segala sesuatu yang diperoleh dengan halal, karena sesuatu yang mendatangkan ridha Allah ya sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah, yang dibimbing oleh Allah, yang ditata oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu adalah wajah Allah. Apa-apa yang dinafkahkan semata-mata mengharap ridha Allah. Nah, itulah yang kemudian segala sesuatu yang semata-mata mengharap ridha Allah adalah jikalau kemudian yang kita lakukan, yang kita berikan semata-mata mengharap Allah, termasuk memberikan sesuatu pada istri. Ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hal apa? Termasuk memberikan makanan yang halal. Sampai pun makanan yang kita berikan sampai pada istri. Dan itulah yang kemudian pahala yang teramat besar. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengajarkan bahwa bahkan sesuap makanan yang masuk ke mulut setiap anggota keluarga ini adalah bernilai sebagai ibadah, bernilai sebagai sedekah. Setiap suap yang masuk ke istri dan anak-anak ini adalah bernilai sedekah. Ma at'amta nafsaka fawalaka shadaqatan. Ma at'amta, apa yang engkau berikan makan nafsaka pada diri kalian, fahuwa laka shadaqatan, maka itulah bagian adalah sedekah. Wa ma'at amta, dan apa yang engkau berikan makan waladaka kepada anakmu, fahuwa laka shadaqatan, maka itu sedekah padamu. Wa ma'at amta zaujataka, dan makanan apa yang engkau berikan kepada istrimu, fahuwa laka shadaqatan, maka itu akan sedekah, bernilai sedekah bagimu. Wa ma'at amta khadimaka, dan makanan apa yang engkau berikan pada pelayanmu, fahuwalaka shadaqatan, maka itu juga sedekah buatmu. Maka segala sesuatu itu kalau bernilai sedekah, maka seluruhnya adalah ibadah. Maka apapun yang kita cari dengan tangan yang halal, dengan tangan yang bersih, maka itu akan mendatangkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian kalau kemudian kita lanjutkan lagi, dari Abu Hurairah radhiallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dinaran anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dinaran ma anfaqta fi raqabati fi raqabatin, satu dinar yang engkau nafkahkan pada dalam rangka membebaskan budak, wa dinaron tasaddaqta, satu dinar yang engkau sedekahkan bihi dengan dinar itu, ala miskinin, atas orang yang miskin, wa dinaron ma anfaqtahu, satu dinar yang engkau nafkahkan ala ahlika pada keluargamu, a'dhamaha ajron, maka sekali lagi maka
pahala yang paling besar adalah ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika, adalah pahala yang engkau nafkahkan pada keluargamu. Berarti ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kalau diurutkan, 1 dinar yang dinafkahkan untuk jalan Allah, 1 dinar yang dinafkahkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang disedekahkan untuk orang miskin, 1 dinar yang dinafkahkan untuk keluarga, maka 1 dinar yang dinafkahkan untuk keluarga itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan di sabilillah, dengan membebaskan budak, dengan orang miskin. Maka tentu tiada henti untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tiada henti mencukupi kebutuhan nafkah dengan memberikan nafkah keluarga, berjuang untuk mencari rezeki yang halal, maka sungguh di dalam rangka mencarikan sesuatu yang halal agar tumbuh berkembang dalam anggota keluarga yang senantiasa patuh, taat, bersemangat mengabdikan diri kepada Allah, itu akan lebih besar dibandingkan membelanjakan untuk sabilillah, membelanjakan untuk membebaskan budak, membelanjakan untuk diberikan orang miskin. Maka mengutamakan keluarga ini akan lebih baik. Maka tentu ada keluarga dekat, ada keluarga jauh. Maka jikalau ada innama shadaqatul lil fuqara wal masakin, ada 8 asnaf. Jikalau 8 asnaf itu ada di lingkungan keluarga, baik itu keluarga dekat maupun keluarga jauh, maka utamakan 8 asnaf itu dari keluarga. Karena apa? A'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Pahalanya akan lebih besar jikalau itu diberikan pada keluarga. Maka tentu ada keluarga inti. Siapakah keluarga inti? Istri dan anak-anak. Keluarga dekat adalah saudara dekat. Keluarga jauh adalah saudara jauh, tapi ada hubungan darah. Maka tentu hal yang diberikan buat keluarga itu pahalanya akan lebih besar. Sekali lagi, itu pahalanya akan lebih besar. Dan lanjutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma mi yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzalani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqan wa yaqulu wa yaqulul ajru Allahumma a'ti mumsikan talaf. Apa? Mamin yaumin, tidak ada satu pagi pun, mamin yaumin, tidak ada satu hari pun, yusbihu yang berpagi-pagi, yang dilakukan oleh al-ibad, hamba-hamba Allah, fihi, di dalam hari itu, illa malakan, melainkan ada 2 malaikat yang zilani, yang duanya adalah turun, kecuali 2 malaikat yang turun, ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu berdoa, Allahumma, ya Allah, a'ti munfiqan, berilah ganti orang yang senang berinfak. A'ti munfiqan, gantilah orang yang bersedekah kholafan terhadap apa yang disedekahkan. Jadi kalau kemudian semakin kita bekerja keras untuk bekerja, yang niat untuk adalah menafkahi keluarganya, maka akan senantiasa ditambah, dan ditambah. Maka di dalam rangka semangat untuk bekerja, maka tentu semakin kita mengeksplorasi diri untuk mencari rezeki yang halal buat keluarga, maka sungguh eksplorasi semangat untuk mendapatkan itu akan semakin ditambah. Sebaliknya kalau orang yang tidur aja itu ya tidak akan menambah sesuatu pun, yang didapat hanya ilernya tok yang panjang. Kemudian wa yaqulul akharu, yang lain juga berdoa, Allahumma a'ti, ya Allah, berilah mumsikan talafan,
kebangkrutan orang yang pelit. Sekali lagi, ya Allah, berilah kebangkrutan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebangkrutan orang yang pelit. Apa artinya? Orang yang pelit di dalam rangka membelanjakan apa yang dimiliki, itu akan semakin bangkrut, akan semakin merasa miskin. Uangnya banyak, tapi tetap merasa kurang. Uangnya melimpah ruah, tetap merasa kurang. Karena apa? Senantiasa merasa kurang. Dan orang yang merasa kurang, itulah yang disebut dengan mumsikan talafan, kebangkrutan. Sekali lagi, mumsikan talafan adalah akan mendapatkan kebangkrutan itu. Maka tentu ini akan menjadi renungan buat kita semua. Sekali lagi, itu akan menjadi renungan buat kita semua. Kemudian ini yang kedua adalah tentang memilihkan jodoh. Memilihkan jodoh yang baik buat anak-anaknya. Karena apa? Ayat Al-Quran ini, jodoh itu adalah merupakan cerminan diri. Sekali lagi, jodoh itu adalah merupakan cerminan diri. Al-khabithatu lil khabithin. Orang yang khabithat, orang yang keji, itu akan menikah dengan orang yang keji. Orang keji laki-laki, itu akan menikah dengan orang keji perempuan. Wal khabithuna, orang-orang al-khabithatu, orang keji perempuan, itu jodohnya yang al-khabithin lil khabithin, orang-orang kecil laki-laki. Begitu punya wal khabithuna, orang kecil laki-laki lil khabithat, itu jodohnya ya orang kecil perempuan. Sebaliknya wat thayyibatu, perempuan-perempuan yang solihah, perempuan-perempuan yang solihah lit thayyibin, itu adalah jodohnya adalah laki-laki solih. Wat thayyibun, laki-laki yang solih, yang thayyib, yang baik, lit thayyibat, jodohnya ya untuk perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang solihah. Au, nah inilah yang kemudian akan menjadikan peringatan buat kita bahwa sesungguhnya jodoh ini ya seperti itu. Begitu pula rizki, ampunan. Jikalau orang-orang yang hobisun itu kemudian mohon ampun, kemudian memperbaiki, ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Kalau mereka ini menginginkan untuk membebaskan diri, ya mohon ampun kepada Allah. Maka disitulah Allah akan mengampuni dan memberikan rezeki kemuliaan kepada orang khabis lil khabis. Dan kemudian wat thayyibatu lit thayyibin wa thayyibun lit thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Tetap Allah akan memberikan ampunan dan rezeki yang mulia. Maka tentu sekali lagi segala sesuatu itu akan tetap sesuai dengan cermin. Kalau kepingin dapat jodoh yang baik, ya mulai sekarang dari awal ya selalu berbuat baik. Nanti juga jodohnya juga baik. Yang kedua, bahwa setiap orang itu kan dijadikan Allah berjodoh-jodoh. Kalau sudah mampu, maka Rasulullah SAW, ya ma'asyara sabab, wahai para pemuda, manistato aminkum, barang siapa yang mampu di antara kamu al-ba'ata, barang siapa yang mampu al-ba'ata untuk memberikan nafkah, menafkahinya, falayatazawaj, maka hendaklah menikah, fa innahu aghadul basar, karena itu akan menundukkan pandangan, wa ahsanul farj, dan lebih menjaga alat vitalnya, wa malam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu falaihi bisaum, maka hendaklah berpuasa, fa innahu lawija, karena itu merupakan obat baginya. Obat bagi orang yang mempunyai kekuatan strongman tapi belum mampu untuk memberi nafkah, maka pilihannya adalah puasa. Puasa. Tapi setiap orang itu kan punya jodoh dan berjodoh. Kalau memang sudah mampu, maka hendaklah menikah. Dan menikah apa yang diharapkan sekali lagi? Ada beberapa kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah dalam memilih pasangan, orang tua memilihkan pasangan. Sekali lagi, yang pertama ini berarti ketika
orang tua memandang anaknya sudah saat menikah, sudah waktunya menikah, maka kewajiban orang tuanya tetap memilihkan, memilihkan. Kalau sudah anaknya dikira sudah alba'ah sekiranya kalau kemudian dilepas sudah mampu untuk berdikari dan mandiri, maka segera diberi ruang. Kalaupun toh ingin cari sendiri, untuk nyari kalau laki-laki ingin cari sendiri calon istrinya, kalau perempuan ingin cari sendiri calon suaminya, tapi sebelum melangkah terlampau jauh, sekali lagi, sebelum melangkah terlampau jauh, kenalkan sama orang tua, bilang sama orang tua. Kenapa? Biar orang tua ini juga menghadirkan Allah, karena memilih jodoh itu tidak semata-mata karena cinta. Sekali lagi, memilih jodoh itu tidak semata-mata karena cinta doang loh ya. Sekali lagi, memilih jodoh itu tidak semata-mata karena cinta doang, karena cinta aja. Tapi juga tetap libatkan Allah untuk menentukan pilihan itu. Libatkan Allah untuk menentukan apa yang akan menjadi pilihan untuk menikah itu. Nah, bagaimana pilihan hadirkan Allah? Ada beberapa kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah dalam memilih pasangan. Kriteria tersebut termuat dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Tungkahul mar'ah li arba." Seorang perempuan itu dinikah karena empat hal. Lima liha, pertimbangan hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Fadfad bidatitin. Maka pilihlah wanita itu taat beragama. Taribat yadaka. Nanti akan engkau beruntung. Taribat yadaka akan menjadikan kedua telapak kamu, tangan kamu itu bersih. Berarti tidak berdebu. Tidak berdebu. Tidak berdebu itu berarti tidak kemudian melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan sungguh kalau sudah pilihan itu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang meskipun kualitas hadis ini dhaif, namun dapat dijadikan iktibar pertimbangan. Walaupun hadis ini kualitasnya dhaif, tapi ini tetap dari Rasulullah, sehingga tetap dijadikan pelajaran sebagai pertimbangan selama bukan perkara akidah maupun ibadah atau hukum perkara hukum tentang halal haram. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini, la tazawwaju, la tazawwaju, janganlah engkau menikahi anisa perempuan li husnihinna, karena kecantikannya. Fa'asa husnuhunna, barangkali kecantikan itu adalah ayyurdihinna, ayyurdihinna, akan merusak mereka. Wala tazawwajuhunna, janganlah engkau menikah perempuan li amwalihinna, karena hartanya. Fa'asa amwaluhunna, barangkali hartanya itu ayyudhihinna, akan apa? Harta itu akan membuat mereka sesat. Walakin tazawwajuhunna, akan tetapi nikahilah perempuan itu ala dini, atas agamanya, walau amatun, walaupun ia ada budak, hormaun, yang hitam, sauda, hormaun, yang berkulit, hormau sauda, walaupun dia seorang pemuda, hormau sauda, berkulit hitam, dzatuddin afdol, atas pertimbangan agama itu lebih utama. Artinya ada dua orang, yang satu perempuan yang sangat cantik, tidak berakhlak, tidak punya sopan santun, toto kromo, tidak punya agama. Sementara yang satu ini ada budak yang sangat taat, lebih baik memilih budak perempuan yang hitam itu. Karena apa? Dia akan menghasilkan anak turun yang soleh. Karena timbulnya, lahirnya anak yang soleh itu berangkat dari ibu yang solihah. Lahirnya anak yang solihah itu berangkat dari istri yang solihah. Istri yang solihah ini akan mengantarkan anak-anak yang soleh. Ingat, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, walaupun tidak ditunggui oleh Nabi Ibrahim, tapi Siti Hajar mampu membimbing Nabi Ismail ini sedemikian rupa, seorang diri, single parent, orang tua mandiri yang mendidik anaknya sendiri, tapi Nabi Ismail tetap birrul waliden, tetap halim bagi Nabi Ibrahim. Tercatat di dalam Sirah Nabawi, Nabi Ibrahim itu hanya mengendangi 4 kali, tapi bertemu Nabi Ismail hanya sekali saja.
Jadi ketika Nabi Ismail ditinggal di Mekah seorang diri berserta ibunya, itu adalah masih bayi, sehingga belum bisa mengenali bapaknya. Ngindangi kedua, Nabi Ismail sedang bekerja. Yang ketiga, Nabi Ismail sedang bekerja. Ngindangi yang kedua, itu Nabi Ismail sudah menikah. Sehingga Nabi Ismail melihat istrinya itu tidak solihah, maka Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya itu untuk disampaikan kepada suaminya untuk mengganti palang pintu atau pintu belakang itu. Maka itu tanda bahwa suruh menceraikan istrinya. Kemudian ngedang yang ketiga tetap tidak ketemu Nabi Ismail dan mendapati istri Nabi Ismail yang baru, yang pertama sudah dicerai, yang baru ketemu, maka kemudian dia berpesan kepada istrinya, silahkan memperkokoh palang pintu di belakang, berarti silahkan perkokoh rumah tangganya karena istrinya adalah solihah. Yang keempat, dan ini yang pertama, maka Nabi Ibrahim, ini pertemuan yang kedua, karena pertemuan yang pertama di usia 13 tahun yang mau disembelih itu, pertemuan yang pertama sebelum menikah ada saat Nabi Ibrahim mau disembelih itu, dan ini pertemuan yang kedua dan yang terakhir. Yang terakhir ini sekaligus Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, sekaligus diajari oleh malaikat Jibril tentang manasik haji. Dan itulah yang kemudian walaupun hanya 2 kali bertemu saat usia 13 tahun dan bertemu saat dewasa, tapi Nabi Ismail tetap menampakkan menjadi anak yang solih, anak yang halim, anak yang qurrata a'yun bagi Nabi Ibrahim. Lahirnya anak yang demikian, ini adalah berangkat dari istri yang solihah. Karena pertimbangan agama itu penting, akan taribat yadaka, akan menjadikan tangan ini tidak berdebu. Ada yang ditanyakan? Mbak Risma, Mbak Saidah. Mbak Risma, Mbak Saidah, tolong dibuka kameranya Mbak Saidah, Mbak Risma. Sekaligus barangkali ada yang ditanyakan. Mbak, halo? Ada yang ditanyakan? Mbak Risma? Coba, barangkali ini yang hafal Quran Mbak Risma apa Mbak Saidah? Tidak, Pak. Tolong Mbak Saidah. Mbak Saidah, tolong dibacakan Al-Quran itu tadi. At-Tayyibatu li-tayyibin wa tayyibun li-tayyibat itu. Satu halaman dari itu. Tolong dibacakan. Hah? Ayo, ayo dibacakan. Dibacakan. Bismillah. Ayo, bismillah. Anggap saja ini pra UTS. Tak tambah nilainya nanti. Tak kasih bonus. Silakan dibaca. Surat apa ya Pak itu ya? Iya, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah. At-tayyibat lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat. Ingat itu ya Pak? Tunggu Pak. Ya, yang keras. Baca yang keras. Sama artinya. Bapak lu. Ya, sama artinya ya. Udah ketemu? Satu ayatnya aja Pak. Ya, satu halaman. Ya, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات المؤمنون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد علي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Artinya juga Pak, Ya, artinya. arti arti dari ya ayyuhal aja ya Pak ya. Ya. Hmm. Artinya yaitu oh iya ini panjang banget. Ini 26. Ayat 26 Pak. Ya, Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh bersih dari apa yang mereka tuduhkan bagi mereka yang menuduh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Ya Pak, udah Pak. Maksudnya di situ ya, ya udah laki yang keji ya, untuk wanita yang keji, laki yang baik untuk wanita yang baik. ya. Tuh. Jadi ketika nanti ada laki-laki yang mendekati Mbak Saidah atau Mbak Risma, hadirkan Allah ya. Jangan lupa istikharah. Karena apa? Apa yang ada di mata itu belum tentu ada yang di belakang mata. Apa yang nampak oleh mata belum tentu seindah warna aslinya. Karena menyatukan dua orang yang mempunyai latar belakang berbeda, itu tentu hadirkan Allah. Karena yang memilihkan jodoh itu Allah. Kalau yang memilihkan jodoh itu Allah, maka sungguh istikharahlah. Kalau hasil istikharahnya bagus, lanjutkan. Jangan karena cinta doang. Karena banyak yang bermodal cinta, tapi akhirnya berantakan di tengah jalan. Hanya bermodal cinta, banyak yang gagal di tengah jalan. Fakta menunjukkan hasil laporan dari pengadilan agama, dari 100 peristiwa pernikahan, sekali lagi, dari 100 peristiwa perceraian, sekali lagi, dari 100 peristiwa perceraian, 75 diantaranya adalah mereka pasangan yang sudah mengenal cinta sebelum menikah. Justru yang langgeng itu ya yang ketemu besar, ketemu ya ndak usah pakai pacaran. Ndak usah pakai pacaran, tapi keduanya punya komitmen untuk melanjutkan bahtera rumah tangga, punya komitmen untuk membina rumah tangga sebagai bagian dari ibadah, maka tentu kedua-duanya saling menjaga bagaimana menjalankan hari-hari
rumah tangganya itu sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Dan itu jauh lebih bermakna karena apa? Malaikat-malaikat itu akan senantiasa menyertai. Komitmen inilah yang kemudian dilanjutkan dengan apa? Komitmen mencari rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal itu akan mengantarkan energi positif dalam keseluruhan keseimbangan di dalam kehidupan rumah tangganya. Dan di saat itulah yang terjadi adalah ketercapaian bagian yang tak terpisahkan dalam merajut kehidupan yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Kiranya ini ada pertanyaan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Mbak Risma, Mbak Saidah? Jadi kalau misalnya laki-laki suruh mencari misalnya ya Pak ya wanita yang tadi dari kan ada empat empat hal yang perlu dilakukan untuk mencari Ya, wanita ya. dari istrinya. Kalau misalnya perempuan Pak, Ya berlaku, sama itu perempuan juga nggak? kalau khitab begitu juga berlaku pada perempuan. Perempuan pun begitu. Kalau itu hitopnya memang untuk laki-laki, tapi itu juga bisa berlaku kebalikan. Perempuan juga menikah itu jangan lihat tampan doang. Kalau tampan tidak punya tanggung jawab, tidak punya komitmen, bikin sakit hati, jadi playboy, dimadu, diduakan cintanya. Karena hartanya, kalau hartanya hanya diambil harta yang diperoleh dari harta yang haram, yang ada ya sengsara, deg-degan. Kalau dia nasabnya, kalau dia hanya nasab nasab doang, walaupun anak jenderal, kalau kemudian perilakunya seperti seperti bukan jenderal, ya tidak sebanding. Kalaupun toh dia mengaku orang yang mulia, tapi kemuliaan yang diakukan itu tidak sesuai dengan orang-orang yang dibanggakan, itu juga sama. Maka pilihan ya tetap pada agamanya. Maka jangan melihat dia anaknya siapa, jangan melihat dia hartanya berapa, tampaknya berapa, maka agamanya. Walaupun dia, makanya tadi walamatun sauda, walaupun itu budak yang hitam, itu lebih bagus jika agamanya kuat. Karena itu akan mengukuhkan keluarganya. Tapi yo jangan, ya tetap dicari yang kaya, yang tampan, yang kaya, yang anaknya orang baik-baik, tapi agamanya kuat begitu. Cari Itu empat-empatnya, gampang ya Pak. tapi tetap yang menjadi pertimbangan tetap agama.